Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kegiatan yang digagas Mas Polda Kaltim dihadiri langsung dari Kasat Kadir Kepala Dir Binmas Polda Kalimantan Timur, Bapak Kompalanggi. Tidak memilih itu H-7 ya, H-7. Cuma nanti kalau misalkan karena tugas dia bisa H-3. Misalkan Bapak Ibu udah tahu nih, pada tahun 27 harus tugas ke kabupaten kota yang mana, nanti tinggal datangi PPK KPU Kabupaten Kota untuk meminta surat pembinaan itu. Seperti itu. Baik, jadi perlu diketahui Bapak Ibu, kalau dulu kan tidak digitalize gitu, sekarang sudah pakai digital, makanya ada batas waktu. Kalau dulu begitu hari H, 1 hari sebelum boleh, tapi sekarang sudah tidak boleh. Harus ada batas waktu itu yang harus diukur oleh KPU. Mas Rahman, black campaign dan independensi pers dalam menilai, salah satunya adalah juga media elektronik. Ketika ada usung-usung ternyata owner atau pemiliknya ternyata juga berafiliasi. Silakan. Baik, terima kasih Bang Sugito. Pertanyaan dari Bang Harif tadi dari Kapolres ada dua. Yang pertama adalah bagaimana pers menanggapi black campaign. Jadi tadi saya sudah mengatakan Pak, ada media yang berbasis pers, ada juga media yang bukan berbasis pers. Kalau media yang bukan berbasis pers itu yang media sosial itu. Jadi secara konstruksi pers ini didesain untuk menyampaikan informasi secara tervalidasi. Itu yang pertama, asasnya. Kalau kita bicara etisnya itu kan ada 11 kode etik jurnalistik. Tapi poin dari 11 kode etik jurnalistik itu selain yang pertama adalah kevalidan informasi harus bisa dipertanggungjawabkan, yang kedua adalah asas keberimbangan Bapak Ibu. Jadi kalau dua hal ini tidak diabaikan oleh pemberitaan oleh media mainstream, itu dia langsung kena delik undang-undang pers. Nah, bedanya undang-undang pers dengan media umum lainnya itu adalah bentuk pertanggungjawabannya, konsekuensinya Bapak Ibu. Kalau saya membuat berita yang kira-kira membuat tersinggung salah satu tokoh atau kepala daerah, itu dia tidak bisa langsung melaporkan saya secara pribadi ke polisi. Dia harus diproses dulu lewat Dewan Pers. Dewan Pers lah yang nanti akan mengkaji mana poinnya yang salah atau tidak. Ketika nanti dikaji ternyata mengandung pidana, baru diserahkan ke aparat hukum. Tapi kalau hasil negosiasi atau mediasi nanti ada unsur-unsur yang harus dilengkapi, misalnya permintaan maaf, misalnya keberimbangan, itu bisa diluruskan. Tapi beda kalau saya secara pribadi Bapak Ibu bikin status di media sosial saya yang mengatakan si A telah diduga melakukan ini. Biarpun saya ketua PWI, kalau orang itu tersinggung dengan status saya, dia bisa melaporkan saya secara pribadi ke polisi. Jadi yang dilindungi dari seorang wartawan, yang dilindungi dari seorang pers itu adalah karya tulisnya, produknya, bukan komentar pribadinya. Itulah mengapa ketika 2 tahun yang lalu ada tokoh pers di Jawa Barat mengatakan Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Dia langsung ditangkap karena dia menyampaikan itu secara pribadi, bukan sebagai produk berita. Kalau produk berita itu tidak bisa disampaikan hanya mengatakan persepsi dari sebelah. Harus ada keberimbangan. Kalau tidak keberimbangan berarti dia bukan